Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saria dengan NIM 2311022 dan rekan saya Sobitri Kusuma Widyaningrum dengan NIM 2311047. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang audio dan agent. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu ada audio. Audio adalah sistem komunikasi bercirikan suara, yang dimana menghasilkan unsur bunyi atau membawa unsur bunyi dari sinyal elektrik, contohnya seperti radio. Lalu ada yang disebut audio visual, di mana penyebutan audio visual mengacu pada indera yang menjadi sasaran media. Seperti audio untuk menghasilkan suara yang didengar oleh telinga, visual menghasilkan gambar yang untuk dilihat oleh mata. Contohnya itu seperti televisi. Lalu si audio ini terbagi dua, yaitu ada audio speech dan audio non-speech. Audio speech ini tuh speech interface yang berguna untuk keadaan, lalu menggunakan suara dengan bahasa. Ini tuh berguna seperti mata user tidak bisa melihat kondisi, tangan user sedang sibuk, dan tidak memungkinkan untuk menggunakan keyboard. Contohnya itu seperti kita menggunakan Google Assistant di Map yang mengarahkan jalan kita sesuai dengan apa yang kita tuju. Lalu ada audio non-speech, di mana digunakan sebagai alarm dan warning atau status information. Seperti di handphone kita, ketika low baterai akan ada peringatan bahwa baterai low dan ada petunjuk untuk melakukan charger. Lalu perbedaan speech dan non-speech. Si speech ini tuh membutuhkan waktu yang lama karena si user harus mendengarkan keseluruhan kalimat sebelum mengerti maksudnya. Jadi sehingga membutuhkan waktu yang lama. Lalu si non-speech ini tuh dapat diasosiasikan dengan kejadian khusus dan waktu yang dibutuhkan lebih pendek dan bersifat universal, mempunyai arti yang sama di belahan bumi manapun. Lalu menyediakan informasi status seperti icon gitu, lalu ada navigasi sistem. Baik, di sini saya Sawitri Kusuma Widyaningrum akan melanjutkan materi tentang audio dan agen dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang tadi sebelumnya materi tentang audio telah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siti Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang agen. Agen itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat melihat, mengartikan, atau mengetahui perceiving lingkungannya melalui alat sensor dan bertindak atau acting melalui alat aktuator. Lalu di sini ada jenis-jenis agen. Jenis-jenis agen terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada manusia sebagai agen, yang kedua ada robot sebagai agen, lalu yang ketiga ada software sebagai agen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit-sedikit tentang dari ketiga jenis agen ini. Yang pertama yaitu manusia sebagai agen, yaitu mata, telinga, dan organ lainnya sebagai sensor, tangan, kaki, mulut, dan bagian tubuh lainnya sebagai aktuator. Lalu yang kedua ada robot sebagai agen, yaitu kamera dan penjejak inframerah sebagai sensor, berbagai motor penggerak sebagai aktuator. Lalu yang ketiga yaitu software sebagai agen, yaitu tekanan pada keyboard isi file dan paket-paket pada jaringan sebagai masukan sensor, tampilan pada layar, penulisan file, dan pengiriman paket jaringan sebagai keluaran aktuator. Lalu yang selanjutnya yaitu ada fungsi agen. Fungsi agen yaitu pemetaan dari urutan persepsi menjadi tindakan atau action. Program agen berjalan pada arsitektur fisik untuk menghasilkan fungsi agen. Lalu selanjutnya yaitu ada tipe agen. Tipe agen ini dibagi menjadi 3, yaitu ada goal based, lalu 2 yaitu utility based, lalu yang ketiga ada learning. Di sini saya akan menjelaskan dari masing-masing tipe agen ini. Yang pertama ada goal based, yaitu tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai dengan cara berbeda-beda.
Lalu beberapa lebih baik memiliki manfaat yang lebih tinggi. Fungsi utilitas memetakan urutan kedudukan, a sequence of states dengan angka real dalam goal base itu. Lalu meningkatkan tujuan-tujuan, yaitu yang pertama memilih tujuan dari tujuan-tujuan yang berbenturan, dan yang kedua memilih dengan tepat beberapa tujuan memiliki kemungkinan berhasil. Lalu penjelasan kedua tentang utility base, yaitu agen membutuhkan tujuan untuk mengetahui situasi mana yang diharapkan. Lalu akan menjadi sulit ketika urutan panjang dari tindakan-tindakan atau action dibutuhkan untuk mencari tujuan. Lalu ada typically invested in search and planning research. Lalu ada major difference. Future is taken into account, itu menjadi masuk ke dalam akun. Lalu is more flexible science knowledge is represented explicitly and can be manipulated. Lalu yang ketiga itu ada learning. Learning itu sendiri yaitu semua program-program agen terdahulu mendeskripsikan metode untuk memilih tindakan-tindakan atau action. Lalu selanjutnya yaitu ada karakteristik agent. Karakteristik agent itu dibagi menjadi 7. Ada autonomy, intelligence, rationing, learning, lalu ada mobility and stationary, lalu ada delegation, lalu ada reactivity, ada proactivity and goal-oriented, lalu yang terakhir ada communication and coordination capability. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari karakteristik agen ini. Yang pertama yaitu ada autonomi, yaitu untuk mencapai tujuan dalam melakukan tugasnya secara mandiri. Agen harus memiliki kemampuan kontrol terhadap setiap aksi yang mereka perbuat, baik aksi keluar maupun ke dalam. Dan satu hal penting lagi yang mendukung autonomi adalah masalah inteligensi dari agen. Lalu yang kedua ada intelligence, rationing, dan learning, yaitu adalah dalam konsep intelligence ada 3 komponen yang harus dimiliki: internal knowledge base, kemampuan rationing berdasarkan pada knowledge base yang dimiliki, dan perubahan learning untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu ada mobility and stationary, yaitu khusus untuk mobile agent. Dia harus memiliki kemampuan yang merupakan karakteristik tertinggi yang dia miliki, yaitu mobilitas. Berkebalikan dari hal tersebut adalah stationary agent. Jadi kalau stationary itu karakteristiknya yang agak di bawahnya gitu. Lalu ada delegation, yaitu agen bergerak dalam kerangka menjalankan tugas yang diperintahkan oleh user. Fenomena pendelegasian atau delegation ini adalah karakteristik utama suatu program disebut agen. Lalu ada reactivity. Reactivity yaitu adalah karakteristik agen yang lain adalah kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan informasi yang ada dalam suatu lingkungan, environment. Lalu yang keenam ada proactivity and goal oriented, yaitu sifat proactivity boleh dikata adalah kelanjutan dari sifat reactivity yang sebelumnya yang dijelaskan, yaitu agen tidak hanya dituntut bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, tetapi juga harus mengambil inisiatif langkah penyelesaian apa yang harus diambil dan selalu berorientasi kepada tujuan yang diembannya atau goal oriented. Lalu yang terakhir ada communication and coordination capability. Communication and coordination capability yaitu agen harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan user dan juga agen lain. Masalah komunikasi dengan user adalah masuk ke masalah user interface dan perangkatnya. Sedangkan masalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan agen lain adalah masalah sentral penelitian multi-agent system atau MAS. Bagaimanapun juga, untuk bisa berkoordinasi dengan agen lain dalam menjalankan tugas, perlu bahasa standar untuk berkomunikasi. Itu lalu di sini ada referensi dari penjelasan materi yang kita jelaskan dalam PPT ini. Mungkin cukup sekian dan mohon maaf apabila ada salah
kata dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.